Komputer saat ini mampu melakukan berbagai hal yang sangat kompleks dan canggih, mulai dari memproses jutaan baris data dalam hitungan detik, menampilkan grafis beresolusi tinggi, hingga menjalankan sistem kecerdasan buatan yang mampu mengenali suara, gambar, dan pola perilaku manusia. Perkembangan teknologi tersebut membuat komputer seolah-olah memiliki kemampuan berpikir dan memahami dunia di sekitarnya. Namun di balik semua kecanggihan tersebut, cara kerja komputer sebenarnya jauh lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Komputer tidak benar-benar memahami bahasa manusia, warna, suara, ataupun gambar seperti manusia memahaminya. Pada level paling dasar, komputer hanya merespon sinyal listrik yang memiliki dua kondisi, yaitu hidup atau mati. Kondisi hidup dan mati ini sering disebut sebagai biner. Dari dua nilai inilah, komputer mampu membangun berbagai bentuk data, instruksi, dan proses yang saling terhubung, sehingga mampu menghasilkan sistem yang sangat kompleks dan canggih. Untuk benar-benar memahami cara kerja komputer, kita perlu mundur ke belakang dan melihat dulu dasar paling sederhananya. Dari konsep biner yang kelihatannya sepele inilah, komputer bisa berkembang menjadi sistem yang mampu melakukan berbagai hal kompleks. Pada video ini, kita akan membahas secara bertahap bagaimana konsep biner bisa menjadi pondasi dalam sistem komputer modern yang canggih seperti sekarang. Komputer bekerja berdasarkan prinsip dasar kelistrikan. Pada tingkat paling dasar, seluruh proses di dalam komputer bergantung pada aliran listrik yang dapat berada dalam dua kondisi, yaitu mengalir atau tidak mengalir. Kenapa hanya dua kondisi? Kenapa tidak 3 atau 4? Dua kondisi dipilih karena lebih stabil dan tahan gangguan. Coba bayangkan, jika komputer harus bekerja dengan 3 atau 4 kondisi sekaligus. Misalnya setiap kondisi dibedakan berdasarkan besar tegangan tertentu. Masalahnya, media penghantar listrik tidak selalu ideal. Gangguan bisa membuat tegangan yang seharusnya 5 volt turun menjadi 3 volt. Akibatnya kondisi yang seharusnya dibaca sebagai 2 malah terbaca 1 dikarenakan penurunan tegangan tersebut. Hal seperti ini tentu membuat sistem menjadi tidak efisien dan rentan kesalahan. Karena itu, penggunaan dua kondisi saja jauh lebih aman dan stabil. Kondisi listrik tersebut dikendalikan oleh komponen elektronik bernama transistor. Transistor berfungsi sebagai saklar digital yang dapat berada pada keadaan aktif atau tidak aktif. Ketika transistor berada pada kondisi aktif, arus listrik mengalir, sedangkan pada kondisi tidak aktif, arus listrik terhenti. Dua kondisi tersebut kemudian diwakili oleh angka 1 dan 0. Angka 1 menandakan transistor sedang aktif, sedangkan angka 0 menandakan transistor tidak aktif. Kondisi 0 dan 1 ini disebut sebagai sistem bilangan biner yang menjadi dasar cara kerja komputer. Dalam sistem biner, satu unit data terkecil disebut bit atau binary digit. Sebuah bit hanya dapat menyimpan satu dari dua nilai, yaitu 0 atau 1. Kombinasi dari banyak bit memungkinkan komputer untuk merepresentasikan atau mewakili sebuah informasi, seperti huruf, angka, simbol, emoji, warna, suara, dan sebagainya. Untuk meningkatkan kapasitas representasi data, bit dikelompokkan menjadi satuan yang lebih besar, yaitu byte. Satu byte terdiri dari 8 bit. Kenapa harus 8 bit? Kenapa nggak 9, 10, atau bahkan 20 bit sekalian, supaya lebih banyak yang bisa direpresentasikan? 8 bit dipilih karena sudah cukup besar untuk merepresentasikan banyak data, namun tetap efisien, stabil, dan mudah diproses oleh perangkat keras. Sehingga 8 bit menjadi ukuran yang paling seimbang antara kemampuan dan kompleksitas. 8 bit dalam 1 byte menghasilkan 256 kombinasi nilai yang berbeda, mulai dari 0 hingga 255. Setiap kombinasi ini dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai jenis data, seperti angka, huruf, simbol, maupun bagian dari data multimedia. Contoh mudahnya bisa kita lihat pada huruf A. Komputer tidak benar-benar membaca huruf A, tapi membacanya sebagai angka 65, yang diubah ke bentuk biner, yaitu 01000001. Dengan prinsip ini, seluruh data yang diproses oleh komputer pada dasarnya hanyalah kumpulan angka biner. Selain sebagai satuan dasar data, byte juga menjadi acuan dalam pengukuran kapasitas penyimpanan. Sekumpulan byte membentuk satuan yang lebih besar seperti kilobyte, megabyte, gigabyte, hingga terabyte. Kenapa 1 kilobyte setara dengan 1024 byte? Bukan seharusnya 1000 byte. Ukuran seperti 1 kilobyte bernilai 1024 byte karena komputer bekerja dengan sistem biner, bukan desimal seperti yang biasa dipakai manusia. Dalam biner, nilai yang paling pas dan mudah diolah oleh perangkat keras
adalah pangkat dari 2, dan 1024 merupakan hasil dari 2 pangkat 10. Karena itu, satuan penyimpanan di komputer berkembang mengikuti kelipatan 1024, sehingga 1 kilobyte sama dengan 1024 byte, 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte, dan 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Begitupun seterusnya. Konsep ini membuat pengalamatan memori dan pengolahan data menjadi lebih efisien, serta selaras dengan cara kerja hardware. Meskipun di dunia pemasaran sering menggunakan angka 1000 agar terlihat lebih sederhana. Satuan-satuan ini menunjukkan seberapa banyak data biner yang dapat disimpan atau diproses oleh suatu sistem komputer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh sistem komputer, dari tingkat perangkat keras hingga perangkat lunak, beroperasi dengan fondasi utama berupa bilangan biner, yang berasal dari konsep sederhana ada atau tidaknya arus listrik. Agar komputer dapat menampilkan huruf, angka, simbol, bahkan emoji, maka diperlukan aturan yang menyepakati hubungan antara deretan angka biner dengan karakter. Komputer sendiri tidak memahami huruf ataupun kata-kata secara langsung. Yang diproses oleh komputer hanyalah angka, dan angka tersebut disimpan dalam bentuk biner. Salah satu standar paling awal yang digunakan untuk merepresentasikan karakter dengan biner adalah ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. ASCII adalah standar pengkodean karakter yang digunakan komputer untuk merepresentasikan huruf, angka, simbol, serta karakter kontrol dalam bentuk bilangan biner, sehingga dapat diproses dan disimpan oleh sistem digital. Setiap karakter dalam ASCII direpresentasikan dengan angka desimal 0 sampai 127 atau 7 bit dalam biner. Pada standar ini, setiap huruf dan simbol diwakili oleh sebuah angka tertentu. Sebagai contoh, huruf A diwakili oleh angka 65. Angka tersebut kemudian disimpan dan diproses lagi oleh komputer dalam bentuk biner, yaitu 01000001. Dengan cara inilah, komputer dapat menampilkan huruf yang sebenarnya hanyalah hasil terjemahan dari angka biner. Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan akan karakter yang lebih beragam semakin meningkat. Extended ASCII kemudian hadir dengan jumlah karakter yang lebih banyak, namun masih terbatas pada wilayah dan simbol tertentu. Extended ASCII adalah pengembangan dari standar ASCII asli yang menambahkan jumlah karakter di luar 128 karakter dasar, sehingga totalnya menjadi 256 karakter yang menggunakan 8 bit. Karakter tambahan ini mencakup huruf dengan aksen seperti simbol mata uang dan berbagai simbol grafis yang tidak tersedia pada ASCII standar. Namun, Extended ASCII tidak memiliki satu standar tunggal, karena beberapa versi berbeda digunakan oleh sistem dan negara yang berbeda. Sehingga, arti kode 128 sampai 255 bisa berbeda tergantung pada implementasinya. Dengan menyebarnya penggunaan komputer ke berbagai negara, kebutuhan akan huruf dan simbol pun menjadi semakin beragam, mulai dari huruf Arab, Jepang, Cina, hingga berbagai bahasa lainnya. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, digunakan standar UTF-8. UTF-8 mampu merepresentasikan berbagai bahasa di dunia, termasuk simbol dan emoji. UTF-8 atau Unicode Transformation Format 8-bit adalah skema pengkodean karakter berbasis Unicode yang dirancang untuk merepresentasikan hampir semua karakter di dunia, termasuk huruf dari berbagai bahasa, simbol, dan emoji dalam bentuk biner yang efisien. UTF-8 bersifat variable length, artinya satu karakter dapat disimpan dalam 1 hingga 4 byte. UTF-8 tetap kompatibel dengan ASCII karena karakter ASCII menggunakan 1 byte yang sama persis. Karena fleksibel dan efisien, serta mendukung multibahasa, UTF-8 menjadi standar pengkodean teks paling umum yang digunakan di web dan sistem modern. Kita ambil contoh pada emoji tertawa ini. Emoji tertawa dikenali oleh komputer sebagai angka desimal 128514 yang memiliki kode Unicode U+IF602. Kode ini kemudian dikodekan lagi ke dalam format UTF-8 menjadi 4 byte heksadesimal, yaitu F0, 9F, 9882. Jika diubah ke bentuk biner, masing-masing byte tersebut akan menjadi seperti ini. Jadi, meskipun emoji tertawa hanya terlihat sebagai satu karakter sederhana di layar, komputer sebenarnya menyimpannya sebagai rangkaian beberapa angka biner yang diproses dan diterjemahkan kembali menjadi emoji yang bisa kita lihat. Selain itu, komputer juga harus bisa menangani angka negatif.
Sekilas mungkin terlihat sangat mudah, seolah-olah komputer cukup menambahkan byte biner yang merepresentasikan tanda minus di depan angka. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Komputer tidak mengenal konsep tanda minus seperti manusia. Yang dipahami komputer tetap hanya deretan angka biner. Karena itu, dibutuhkan cara khusus agar angka negatif bisa dikenali dan diproses dengan benar. Cara inilah yang dikenal dengan nama two complement. Two complement adalah cara khusus dalam biner agar angka positif dan negatif dapat diproses dengan mudah oleh perangkat keras. Metode ini memungkinkan komputer melakukan operasi matematika tanpa perlu perlakuan khusus untuk angka negatif. Caranya sederhana. Untuk membuat versi negatif dari sebuah angka, komputer membalik semua nilai bitnya, seperti 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0, lalu menambahkan angka 1 di hasil akhirnya. Contohnya, untuk menentukan nilai biner dari bilangan negatif 8, langkah pertamanya adalah mengubah bilangan positif 8 ke bentuk biner. Setelah itu, seluruh bit 0 diubah menjadi 1, dan bit 1 diubah menjadi 0, atau yang dinamakan sebagai langkah ones complement. Kemudian, hasil yang didapat tersebut ditambahkan dengan 1, maka nilai biner akhir inilah yang menjadi bilangan negatif 8. Dengan cara ini, angka negatif punya bentuk biner yang berbeda, tapi masih bisa diproses oleh perangkat keras dengan rangkaian yang sama. Kenapa komputer tidak kebingungan dengan jutaan atau bahkan miliaran angka biner yang harus diproses? Dan bagaimana cara komputer membedakan dan mengelompokkan dari jutaan angka biner tersebut menjadi sebuah karakter tanpa tertukar satu sama lain? Jawabannya adalah clock sinyal. Clock sinyal adalah sinyal listrik periodik yang berfungsi seperti timer atau pengatur waktu pembacaan komputer. Clock sinyal berdetak miliaran kali per detik. Komputer dapat membaca angka biner secara berurutan dengan berpatokan pada detak clock sinyal, sehingga setiap angka biner akan dibaca pada saat yang tepat dan tidak saling bertabrakan. Komputer juga membaca angka biner per byte. Jadi, walaupun angka biner yang diproses berjumlah miliaran, komputer akan mengelompokkannya dalam byte-byte agar bisa terbaca sebagai sebuah karakter. Gambar digital yang ditampilkan di layar komputer sebenarnya tersusun dari banyak titik kecil yang disebut piksel. Setiap piksel merupakan bagian terkecil dari sebuah gambar, dan kumpulan piksel inilah yang membentuk tampilan visual secara keseluruhan. Semakin banyak jumlah piksel, semakin tinggi detail dan ketajaman gambar yang dihasilkan. Setiap piksel tidak berdiri sendiri. Setiap piksel tersusun dari 3 komponen warna utama, yaitu merah, hijau, dan biru, atau yang biasa disebut sebagai RGB. Nilai intensitas masing-masing warna disimpan dalam bentuk angka. Umumnya setiap warna direpresentasikan dengan nilai 0 hingga 255, yang berarti membutuhkan 8 bit atau 1 byte untuk setiap warna. Angka-angka ini kemudian disimpan dan diproses oleh komputer dalam bentuk biner. Dengan mengatur kombinasi intensitas ketiga warna ini, komputer dapat menghasilkan berbagai macam warna yang kita lihat di layar. Misalnya campuran merah dan hijau dapat menghasilkan warna kuning, sementara kombinasi ketiganya dapat membentuk warna putih. Sebagian besar software multimedia bahkan mengubah bentuk biner dari sebuah warna ke dalam bentuk heksadesimal. Hal ini dilakukan karena bilangan biner sangat panjang dan sulit diingat, sedangkan bentuk heksadesimal yang hanya 6 digit jauh lebih ringkas. Contoh nyatanya adalah, mungkin kalian pernah menggunakan software Canva, dan ketika ingin memilih warna, maka kalian akan melihat kalau warna-warna tersebut memiliki kode-kode unik. Kalian pasti mikir, kenapa setiap warna memiliki kode yang unik dan berbeda? Nah, itu karena kode-kode unik tersebut merupakan bentuk heksadesimal dari data biner warna yang telah disimpan di komputer. Proses mengubah data biner warna ke heksadesimal itu sebenarnya sangat sederhana. Kita contohkan pada warna pink berikut. Warna pink tersebut memiliki kode biner seperti ini. Setiap 4 bit biner akan diwakili oleh 1 digit heksadesimal. Jadi, jika kita ubah ke dalam bentuk heksadesimal, maka hasilnya adalah seperti ini. Gimana? Simpel kan? Jadi, sebuah gambar yang selama ini sering kita lihat di komputer sebenarnya hanyalah kumpulan angka biner yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi warna. Beberapa warna tersebut akan membentuk banyak piksel dan akhirnya tampil sebagai gambar utuh di layar. Kita semua pasti sering menggunakan komputer untuk memutar musik atau bahkan merekam suara. Pernah kepikiran nggak bagaimana cara komputer bisa memproses data suara tersebut? Sebelum membahas hal itu, lebih baik kita pahami dulu apa itu suara.
Suara adalah getaran yang dihasilkan oleh suatu benda yang merambat melalui media seperti udara, cair ataupun padat dan bisa didengar oleh indera pendengaran yaitu telinga. Contohnya seperti suara manusia yang tercipta dari pita suara yang bergetar dan getarannya tersebut merambat melalui udara hingga dapat didengar oleh telinga. Suara biasanya digambarkan dalam bentuk gelombang. Gelombang suara memiliki dua karakter utama, yaitu amplitudo dan frekuensi. Amplitudo menentukan seberapa keras atau lembut suara yang kita dengar, sedangkan frekuensi menentukan tinggi atau rendahnya nada suara. Semua suara yang kita dengar sebenarnya adalah kombinasi perubahan amplitudo dan frekuensi yang terus bergerak terhadap waktu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana gelombang suara alami ini bisa dipahami oleh komputer yang hanya mengenal angka 0 dan 1 atau biner? Kita ambil contoh kasus ketika seseorang sedang merekam suara dan memutar hasil rekaman tersebut di komputer. Getaran suara yang ditangkap oleh mikrofon akan diubah menjadi sinyal listrik analog. Sinyal listrik analog belum bisa dibaca oleh komputer karena memiliki nilai tegangan yang bersifat kontinu atau pecahan. Sedangkan komputer hanya memahami sinyal digital 0 dan 1 yang bersifat diskrit atau bulat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan ADC atau analog to digital converter. ADC bekerja dengan cara mengambil sampel sinyal analog pada rentang waktu tertentu melalui proses sampling. Kemudian mengukur nilai amplitudo sinyal tersebut pada setiap sampel melalui proses kuantisasi. Lalu nilai amplitudo yang telah didapat diubah menjadi nilai biner melalui proses encoding. Hasil dari proses ini adalah data suara digital berupa kumpulan angka biner yang mewakili bentuk gelombang suara. Data suara digital tersebut awalnya disimpan dalam format yang masih mentah seperti wave, sehingga ukurannya besar. Agar lebih hemat ruang penyimpanan, data ini kemudian dikompresi menjadi format seperti MP3. Pada proses kompresi, komputer mengurangi bagian suara yang sulit atau hampir tidak terdengar oleh telinga manusia, sehingga ukuran file menjadi jauh lebih kecil. Agar data suara dari file MP3 tersebut dapat diputar dan didengarkan, maka komputer akan mengubah data tersebut yang masih berupa sinyal digital kembali menjadi sinyal analog. Proses ini menggunakan metode DAC atau Digital to Analog Converter. DAC mengubah deretan angka tadi menjadi tegangan listrik analog yang bentuk gelombangnya menyerupai suara asli. Sinyal analog ini kemudian dikirim ke speaker atau earphone. Di dalam speaker terdapat komponen yang disebut diafragma, yaitu membran tipis yang bergerak maju mundur mengikuti perubahan sinyal listrik. Gerakan ini menghasilkan getaran udara dan getaran udara inilah yang sampai ke telinga kita sebagai suara. Setelah gambar dan suara bisa direpresentasikan dalam bentuk binar, video sebenarnya hanyalah gabungan dari keduanya. Video tersusun dari banyak gambar diam yang ditampilkan secara cepat dan berurutan, yang disebut frame. Jumlah frame yang ditampilkan setiap detik dikenal sebagai FPS atau frame per second. Misalnya pada video 30 FPS, komputer membaca dan menampilkan 30 gambar berbeda setiap detik. Selain gambar, video juga memiliki track audio yang berjalan bersamaan, di mana suara tersebut juga dibaca dan diproses dalam bentuk binar. Semakin besar resolusi video dan semakin tinggi FPS-nya, semakin banyak pula data binar yang harus diproses setiap detik. Dengan kata lain, video yang terlihat hidup dan kompleks di layar hanyalah hasil dari komputer yang membaca dan mengolah miliaran angka 0 dan 1 secara sangat cepat dan teratur. Dengan memahami dasar biner dan cara komputer merepresentasikan data, kita jadi bisa melihat kalau semua kecanggihan teknologi yang terlihat rumit sebenarnya dibangun dari prinsip yang sangat sederhana. Intinya, komputer hanya mengerti hidup atau matinya listrik yang diwakili oleh angka 1 dan 0. Dari kombinasi angka-angka ini, yang diolah dalam jumlah yang sangat besar serta teratur, komputer bisa menjalankan fungsi yang kompleks, mulai dari menampilkan gambar, video, hingga mengenali suara dan teks. Jadi, meskipun teknologi modern terlihat canggih dan futuristik, fondasi logikanya tetap sederhana. Teknologi terus berkembang, dan di balik hal-hal yang kita gunakan setiap hari, selalu ada cerita dan proses yang menarik untuk dipahami. Channel ini dibuat untuk kamu yang suka berpikir, bertanya, dan ingin memahami teknologi dari dasarnya. Kalau video ini memberi sudut pandang baru buat kamu, kemungkinan besar pembahasan selanjutnya juga akan terasa relevan. Jadi, kalau kamu ingin terus belajar dan tumbuh bersama lewat teknologi, kamu tahu kemana harus kembali.
Sekian pembahasan kita kali ini tentang cara kerja komputer dari dasar. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan memberi gambaran bahwa teknologi yang kita gunakan hari ini lahir dari proses yang panjang dan ide-ide besar manusia. Perjalanan teknologi masih panjang dan kita akan membahasnya bersama di video-video selanjutnya. Terima kasih.